Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam ini di live bareng Pak Bi, live IG bareng Pak Bi. Malam ini saya akan mengundang salah satu bintang tamu saya, yaitu Mas Ed M. Tesar Sandikapura. Ya, kita akan membahas tentang solusi bisnis dari rumah untuk melawan kondisi COVID-19. Ya. Ini saya undang Mas Tesar karena beliau adalah ahlinya untuk bidang ini. Namun sebelum saya lanjut, saya mau cek apakah audio saya bisa diterima dengan baik, resepsinya. Saya juga akan menyapa beberapa teman yang sudah hadir. Kang Asep, Herna hadir. Kang Oksan juga sudah hadir. Kemudian yang sebelumnya siapa tadi ya? Ada Rich, hijab. Susah amat namanya nih. Kemudian ada Pesantren Purwokerto. Kemudian ada Muhammad Zai, Reza Izab, Ari Prakoso, Inanaya, malam Pak Bi, kata Reza Izab, Aldi Randy join, Panca Susilawati, kemudian Wulandari, Aldi Randy, Barka Dion, dia Barka apa kabar nih? Wah, ini justru saya yang laki yang paling kreatif, namanya Barka. Dia pinter banget bikin konten. Silakan follow @barka_dion. Anaknya baru umur 6 tahun tapi kontennya keren-keren. Saya masih menunggu Mas Tesar untuk request atau masuk. Ini belum masuk nih kelihatannya beliau. Kelihatannya saya disuruh ngomong duluan. Mas Ibnu, terus nih grup. Ini terima kasih Mas sudah hadir, meluangkan waktu ngobrol. Barka, Subiakto, jempol katanya. Mantap. Oke. Konon nih kata ayahnya Dion ini Barka ini suka banget kalau lihat eyangnya live di IG katanya. Pertanyaan jangan kecepatan ya, karena biasanya kalau agenda saya itu di awal acara saya memperkenalkan tamu saya, ngebahas topiknya dulu, memperkenalkan tamu saya, ngebahas topik itu, baru pertanyaan yang terkait dengan topik ya. Kalau yang tidak terkait dengan topik, mohon maaf, saya akan abaikan karena kita harus disiplin dengan topik ya. Ini Mas Tesar sudah masuk. Saya baca dulu topiknya, kita akan bahas tentang apa. Yang pertama, artikelnya bunyi begini. Begitu COVID datang, semua serba tidak jelas. Kita semua mengalami. Dipaksa diam di rumah, tidak boleh keluar rumah. Kantor harus tutup, usaha nggak boleh dibuka. Masa depan tidak menentu. Ya. Ini kejadian seperti itu. Oke, kemudian tidak semua usaha bisa dijalankan dari rumah. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Perlu mesin, perlu peralatan. Dan kami UKM menolak kalah. Kami menolak menyerah. Ini saya saya contek dari Mbak Handini, bagus sekali. Menolak untuk kalah, menolak untuk menyerah. Oke, Mas Tesar nanya gimana cara request.
Lah saya juga nggak tahu. Biasanya begitu join, Anda ditawarin mau mau ditawarin mau ikutan live apa enggak gitu sih biasanya sih. Jadi kalau mau ngulang dulu, keluar dulu, baru kemudian nanti akan diminta untuk request. Oke, jadi kalau ada teman yang request baru akan kelihatan. Oke, udah banyak yang masuk nih. Selanjut dulu sambil tunggu Mas Cesar. Kami hadirkan di tengah-tengah kita suatu super apps bernama UKM 4.0. Super apps untuk solusi bisnis dari rumah. Jujur aja ini saya sudah rencanakan selama 2 tahun. Dan jujur lagi, sebetulnya UKM 4.0 ini belum kelar. Belum lengkap. Masih ada integrasi logistik gratis untuk teman-teman UKM. Ya. Lagi diintegrasikan, jadi mohon maaf. Nanti kalau Anda sudah masuk, mendownload, belum ketemu sama logistiknya. Jadi logistik sementara ditangani dari rumah masing-masing. Ini kenapa saya hadirkan segera, itu karena saya merasa bahwa kita tidak bisa menunggu lagi, kita tidak bisa berlama-lama lagi. Kenapa nggak bisa nih? Oke, Mas Tesar unable to join. Ini silakan diulang lagi requestnya. Oke. Nah, apa yang bisa Anda lakukan dengan UKM 4.0 ini? Dengan aplikasi UKM 4.0 ini, kita bisa menentukan sendiri peran kita masing-masing. Apakah mau menjadi produsen, apakah mau menjadi brand owner, atau menjadi leader, atau menjadi agen, atau menjadi reseller. Ya. Peran yang bisa kita lakukan. Nanti secara detail kita tunggu Mas Tesar. Bagi produsen produk, Anda cukup fokus memproduksi barang saja. Karena jaringan distributor dan reseller akan terbentuk otomatis melalui sistem jaringan yang sudah diatur oleh aplikasi 4.0. Semua proses transparan dan real time, Anda bisa ngecek sendiri. Semua pihak mendapatkan sharing profit sesuai dengan perannya masing-masing. Itu sudah di-set oleh sistem ya. Mas Cesar belum masuk nih. Kemudian UKM 4.0 bisa juga menyediakan sistem logistik E2E dari produsen hingga ke tangan konsumen. Bahkan ke depannya sistem ini menyediakan sistem logistik, sewa gudang gratis untuk UKM selama 1 bulan, dan membantu para UKM untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Ini sedang diintegrasikan. Kemudian aplikasi UKM 4.0 ini akan membuat semua pihak happy, semua bisa dikerjakan dari rumah, saling bersinergi, tidak ada perang harga seperti yang terjadi di marketplace konvensional. Ya, ini adalah topik yang kita mau bahas. Saya masih menunggu kehadiran Mas Tesar. Silakan request lagi. Ya, coba saya bantu Mas Tesar lewat WA.
Oke, baik. Jadi teman-teman kalau menggunakan UKM 4.0 ini akan bisa memilih peran. Jadi apakah Anda sebagai brand owner, pemilik produk, pemilik brand, ataukah Anda mau jadi leader, ya? Apakah Anda mau menjadi reseller saja, ya? Ini betul-betul solusi yang kita tawarkan untuk kondisi yang sekarang, ya. Jadi begitu COVID datang, itu kita berada di 5 situasi yang berbeda. Yang pertama, unaware, ya. Tidak paham, tidak tahu bahwa ada COVID-19. Begitu kita baca-baca di Wuhan, kita mulai aware ada COVID, ya. Tapi kita tidak mengira atau tidak memperkirakan bahwa itu akan sampai Indonesia. Mengapa? Karena ya tadi, ya, kita memang unaware, kita tidak paham. Sampai kemudian kita jadi aware. Ya. Oke, saya lihat Mas Tesar, kenapa unable to join, ya? Apakah sistemnya tidak support apa apa? Oke, sekarang sudah bisa, mudah-mudahan sudah saya add. Saya masih menunggu. Masih waiting for M. Tesar Sandikapura. Mungkin handphonenya tidak support. Karena Mas Pak Budisman juga pernah mengalami hal yang sama. Beliau pakai Huawei dan ternyata nggak support, nggak bisa masuk ke live IG. Jadi Tesar baiknya pakai iPhone deh, supaya bisa masuk ke live IG bareng Pak B. Oke, jadi sistem UKM 4.0 ini adalah sistem yang membangun jaringan. Ya. Jadi ada jaringan, nanti ada brand owner, ada brand master mau UKM, kemudian ada leader. Ya. Leader ini juga nanti akan dirangkap oleh brand owner, kemudian leader membawai agen membawai reseller. Ya. Nah, reseller baru berhubungan dengan konsumen. Jadi cara kerjanya, konsumen tidak perlu masuk aplikasi, tidak perlu nge-download aplikasi. Jadi karena apa? Karena setiap reseller akan dibuatin toko, ya, dibuatin online shop di landing page masing-masing. Jadi misalnya konsumen mau beli produk Anda, itu dia akan ngetik produk Anda, karena kita menggunakan geosystem. Jadi kalau yang beli di Tebet, maka yang muncul adalah online shop-nya reseller yang di Tebet. Gitu. Jadi nggak bisa nih beli di Tebet, tapi saya mau beli ke teman saya yang di Fatmawati, itu nggak bisa. Kecuali Anda pergi ke Fatmawati, kemudian request dari Fatmawati, jadi pakai geotagging. Ini sudah kita set semuanya. Jujur aja sudah saya launching sih sebenarnya pada waktu bulan Agustus tahun lalu. Ya. Kebutuhannya belum sebesar sekarang. Oleh karena itu ketika ada partner yang mengajak kerjasama untuk logistik buat UKM, termasuk PLB ekspor, ya saya bersedia untuk menunggu gitu. Jadi kita integrasikan sudah 6 bulan ini, sudah selesai, tinggal live testing, ya kita lakukan live testing, yaitu bulan ini. Ya,
Mas Cesar nggak berhasil masuk. Sudah saya klik berkali-kali. Baik, saya tanya dulu. Ya, saya tanya pakai HP apa? Jangan-jangan tidak support sistemnya. Ya. Tunggu sebentar ya. Ini ada masalah koneksi. Ya, oke. Mas Cesar akan mencoba lagi karena saya perlu penjelasan detail dari beliau. Saya hanya menguasai bisnis modelnya saja. Jadi teman-teman yang kebetulan di rumah, kemudian oke. Oke, ini kelihatannya ada masalah dengan Mas Cesar. Saya mohon maaf teman-teman, bersediakah kita break sebentar? Saya keluar dari IG Live, nanti saya akan on lagi, dan silakan follow lagi atau masuk lagi, karena teman-teman ini pada nggak bisa nih si Mas Cesar. Coba dengan Mas Cesar, dia ganti Android, mungkin lebih ringan bandwidth-nya, karena iPhone makan bandwidth-nya lumayan kenceng. Nah, halo, akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Assalamualaikum. Seperti ditahan sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini biasanya begitu tuh, ada sistem yang tidak support gitu. Ini saya akhirnya ganti Android, Om. Android lebih ringan. Karena Lebih iPhone ringan. kelihatannya bandwidth-nya lebih banyak yang diambil sama dia. Jadi bisa jadi. kalau bandwidth kita nggak support, biasanya nggak bisa masuk. Betul. Oke, Mas Cesar, saya tadi sudah sampaikan ke teman-teman topik kita hari ini, bahwa hari ini kita akan membahas tentang aplikasi UKM 4.0. Ya. Saya juga sudah mengaku secara jujur bahwa UKM 4.0 ini sebenarnya belum ready, belum siap, karena masih ada integrasi dengan sistem logistiknya. Tapi karena keadaan mendesak, jadi saya buka secara soft launching ya. Kita soft launching untuk menjadi solusi dari teman-teman yang sekarang harus kerja di rumah. Nah, silakan perkenalan dari Mas Cesar. Kenapa kok kita harus percaya sama aplikasi UKM 4.0 ini? Silakan. Oke, terima kasih Pak Bi atas waktunya hari ini supaya kita bisa sharing dengan teman-teman apa yang kita buat gitu ya, karena ini sebenarnya kolaborasi antara Pak Bi dengan Lightbig, kita sebagai platform gitu, dan kita berusaha mencarikan solusi bagi teman-teman UMKM awalnya. Benar kata Pak Bi tadi, sebenarnya ini belum sempurna karena ada satu fitur besar sebenarnya yang masih kita coba integrasikan, yaitu sistem logistiknya gitu dengan gudang, bahkan bisa sampai ekspor ya Pak Bi ya, nanti insya Allah ke depannya. Bisa bayangkan nanti teman-teman punya produk bisa langsung kita bantu ekspor tanpa harus membuat izin yang ribet-ribet gitu ya. Itu nanti itu sebenarnya ultimate goal kita gitu ya. Nah, ini sekarang
langkah kecil kita nih sudah ada, sebenarnya bisa dibilang platformnya sudah ada. Kalau rekan-rekan lihat di Google Play Store itu sudah bisa di-download. Tapi memang ini uji coba walaupun belum sempurna tapi sudah bisa kita lakukan. Jadi prinsipnya UKM 4.0 ini merupakan sistem berbasis jaringan, ya. Jadi nanti ada brand master gitu ya, dalam hal ini brand master sebagai listing produknya nanti ada di UKM 4.0 sendiri. Lalu di bawahnya ada brand owner nanti yang memiliki produknya gitu ya, yang punya brandnya. Lalu nanti ada leader, di bawahnya ada agent lagi, lalu paling bawah ada reseller. Sistem ini sebenarnya bersifat closed loop, artinya nanti konsumen tuh belinya nggak langsung lewat aplikasi kita, tapi lewat landing page. Karena apa? Karena kita ingin membangun jaringan sebenarnya, poinnya di situ. Jadi ketika jaringan kita besar, apapun produk kita harusnya mudah diserap oleh pasar. Itu poin kita. Jadi nanti seorang reseller itu bisa menjual produk A, produk B, produk C dengan variasi yang bermacam-macam. Mungkin kalau rekan-rekan pernah menjadi anggota MLM ya, biasanya kan fokus di satu produk tertentu ya, biasanya misalkan hanya kosmetik saja gitu ya, atau hanya makanan saja, atau hanya pakaian saja gitu ya. Jarang kan orang jual jilbab sama jual makanan digabung gitu kan, jarang ya MLM gitu ya. Nah, kalau di UKM 4.0 ini memungkinkan gitu ya. Jadi nanti kita ke depannya kita ingin ada banyak variasi produk atau kategorisasinya Pak Bi ya. Mungkin mulai dari kuliner gitu ya, nanti ada makanan, lalu ada kosmetik gitu ya. Nanti kita cari brand-brand lokal gitu ya yang bisa tentu nanti kita akurasi dulu ya Pak Bi ya, mana produk yang bisa masuk di produk listing kita. Intinya dengan UKM 4.0 nanti semua jaringan akan bekerja dengan sempurna. Kenapa? Karena kita membuat sistem dengan real time dan juga kita punya sistem payment. Jadi nanti kita punya OVO sendiri, semacam OVO gitu ya. Nanti kita punya UKM 4.0 payment gitu bisa dibilang. Lalu fitur-fiturnya juga banyak. Selain kita bisa melakukan pembelian berbasis jaringan tadi, uang kita atau keuntungan kita gitu bisa kita belikan pulsa, bayar pulsa gitu ya misalkan, atau berdonasi, bahkan nanti kuliah online ke depannya juga bisa lewat Kulbik Pak Bi, itu bisa lewat aplikasi UKM 4.0 juga. Mungkin itu kurang lebih ya Pak Bi ya, gambaran umumnya dahulu. Betul. Jadi secara umum sebetulnya ini marketplace untuk teman-teman UKM, produknya apapun nanti kita kategorisasi, yang dibantu jualannya oleh jaringan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ya, betul. Khusus buat ekspor, nanti akan ada tim dari rumah UKM yang melakukan kurasi, apakah ini layak ekspor atau enggak. Karena untuk ekspor ini, kualitas produk harus teruji, kemudian kuantitas jumlah produksinya harus mampu. Karena misalnya kalau oke, ada permintaan satu kontainer dari Cina atau dari Rusia misalnya. Kemudian satu kontainer bisa dikumpulin, tapi begitu mereka suka minta 20 kontainer, nah itu baru mabok. Ini kurasinya sampai ke sana. Jadi mohon teman-teman maklum bahwa ini melalui proses yang panjang. Dan untuk ekspor, ini kita sedang usahakan karena partner menyanggupi bahwa izin ekspor menggunakan izin mereka. Jadi UKM tidak perlu mengurus izin ekspor. Ini cukup dengan mereka. Partner buyer di negara tujuan, mereka sudah atur, izin di sana juga akan diatur. Sampai kemasannya, bahasanya bahasa Rusia atau bahasa Cina, itu juga disiapkan oleh partner kita. Nah, ini sebuah fitur yang tidak mungkin kita tolak. Begitu ya. Mungkin Mas Cesar bisa menambahkan, silakan. Ya, betul. Jadi, ke depannya bisa bayangkan kalau rekan-rekan ada yang sebagai produsen ya, artinya menciptakan suatu produk tertentu, mungkin nilai secara valuasi produknya mungkin kalau di Indonesia contoh sapu lidi ya, ini yang paling gampang gitu ya. Mungkin sapu lidi harganya di sini mungkin
20.000 kali ya, atau 10.000 mungkin ya. Ya, Itu saya pernah lihat di marketplace di luar negeri gitu ya, salah satu mungkin di China atau di mana, itu harganya bisa 200.000 gitu. Bisa bayangkan nilai valuasi kita yang tadinya 10.000 di luar negeri jadi 200.000. Tapi sayangnya kebanyakan yang menikmati itu bukan si UKM-nya. ya, Jadi betul. angka deviasinya yang berapa? 10.000 itu bukan dinikmati oleh Perbedaan, ya. si. Betul, Perbedaan malah harga. yang betul, distribusinya itu yang mendapatkan keuntungan besar. Nah, Ya, kita melihat ini peluang bagi UKM 4.0 untuk bisa melakukan crack di situ, artinya semua pihak mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang rata ya, bukan berarti betul. sama persis ya, artinya proporsional, artinya dari reseller, agent, leader, bahkan sebagai brand owner, dan kita sebagai punya platform itu mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang adil gitu. Jadi nggak ada satu pihak yang paling besar atau pihak yang paling bawah malah yang paling dirugikan. Malah kita Ya, kebalik. Kita pengen yang paling bawah itu untung paling besar ya Pak Bia. betul, Kita yang di betul. atas-atas tambah kecil. Kenapa? Karena yang paling atas mainnya quantity gitu ya. Kalau yang bawah kan yang langsung direct ke konsumen. Ya, Ya, itu mungkin penambahan saya sedikit Pak Bia. ya, seperti dari partner kita ada permintaan. Permintaannya keripik pisang, keripik singkong, sama keripik nangka. Ya. Jumlahnya permintaan awal 1 kontainer. Begitu sampai di sana, permintaan berikutnya 20 kontainer. Nah, kan kita jadi mabok. Karena UKM kan sulit sekali untuk memenuhi 20 kontainer gitu. Jadi UKM 4.0 ini juga harus memikirkan bagaimana memberikan fasilitas produksi buat teman-teman. Ini juga kita sedang jajakin, kita kerjasama dengan Ipangan ya, yang berhubungan langsung dengan para petani. Jadi nggak cuma sekedar marketplace tok gitu, enggak. Ya. Jadi ini ada kerja besar karena ada ini sebuah langkah yang mengawali gerakan yang kita sebut Indonesia Spicing the World. Jadi Indonesia akan membumbui dunia. Oleh karena itu kita perlu produk-produk yang asli Indonesia, ya, yang mempunyai kearifan lokal. Nah ini pemiliknya ya UKM. Jadi oleh karena itu kita membuat UKM 4.0.